Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Solihah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Syarif MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Hikmatut Tasyrik. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Hikmatut Tasyrik yang kedua. Adapun soalnya adalah mengapa Islam sangat memperhatikan tradisi Arab dalam penetapan hukumnya. Berilah contoh bagaimana tradisi Arab justru dikokohkan sebagai syariat dalam Islam. Agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi tarik-menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lain. Demikian juga halnya dengan agama Islam yang diturunkan di tengah-tengah masyarakat Arab yang memiliki adat istiadat dan tradisi secara turun-temurun. Tradisi merupakan bagian dari budaya. Tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat, atau juga bisa disebut dengan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Adapun budaya atau bisa juga disebut dengan kultur dapat dipahami sebagai pembangunan yang didasarkan atas kekuatan manusia, baik pembangunan jiwa, pikiran, dan semangat melalui latihan dan pengalaman. Bukti nyata pembangunan intelektual seperti seni dan pengetahuan. Dikarenakan dengan adanya budaya di tengah-tengah masyarakat Arab, mau tidak mau dakwah Islam yang dilakukan Rasulullah harus selalu mempertimbangkan segi-segi budaya masyarakat Arab waktu itu. Dalam ungkapan lain dapat dikatakan bahwa Islam tidak datang ke sebuah tempat dan di suatu masa yang hampa budaya. Dalam ranah ini, hubungan antara Islam dengan anasir-anasir lokal mengikuti model keberlangsungan, ibarat manusia yang turun-temurun lintas generasi. Demikian juga gambaran pertautan yang terjadi antara Islam dengan muatan-muatan lokal di Arab. Bahkan sebagian ayat Al-Quran turun melalui tahapan penyesuaian budaya setempat. Proses adaptasi antara ajaran Islam atau wahyu dengan kondisi masyarakat dapat dilihat dengan banyaknya ayat yang memiliki asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul sendiri merupakan penjelasan tentang sebab atau kausalitas sebuah ajaran yang diintegrasikan dan ditetapkan berlakunya dalam lingkungan sosial masyarakat. Asbab al-nuzul juga merupakan bukti adanya negosiasi antara teks Al-Quran dengan konteks masyarakat sebagai sasaran atau tujuan wahyu. Dalam perspektif hukum Islam, ternyata ajaran Islam sangat memperhatikan tradisi Arab dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Terma adat yang memiliki kesamaan makna dengan uruf telah menjadi salah satu landasan dalam istinbat hukum Islam. Islam yang hadir di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dengan budaya dan tradisi yang melekat erat pada masyarakat Indonesia. Sama seperti Islam di kawasan Arab, Arabisme dan Islamisme bergumul sedemikian rupa di kawasan Timur Tengah sehingga kadang-kadang orang sulit membedakan mana yang nilai Islam dan mana yang simbol budaya Arab. Nabi Muhammad SAW tentu saja dengan bimbingan Allah dan dengan cukup cerdik mengetahui sosiologi masyarakat Arab pada saat itu, sehingga beliau menggunakan tradisi-tradisi Arab untuk mengembangkan Islam. Sebagai salah satu contoh misalnya ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, masyarakat Madinah di sana menyambut dengan iringan gendang dan tetabuhan sambil menyuarakan sholawat tola'al badru alaina. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.